lagi ngambek, ntar gimana? Mikirnya begitu, jadi sebelum menikah kami saling... Wujud aslinya. Iya saya sih, lebih tepatnya saya, karena kan cewek ya, kayak saya... Geger. Bentar ya, sebelum kita kasih lihat ini buat Pelan 86, ini kan tanggal tua. Ini bintang tamu kita kaya banget. Iya, Ini aja, udah lu sambut dibikin. lu nggak boleh lemes ya. Ini, kasih lihat. Presenter cantik yang selalu bikin konten menghibur di depan suami. Nyangkut, kayak hati kita nyangkut. Ya. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia, Asti Ananta. Banget Asti. Ibu Tomat sampai juga Ibu Tomat. Ibu CEO. Ibu CEO, ini baru CEO beneran nih. Usahanya banyak, Asti Ananta tuh banyak yang nanya. Ibu tomat, ibu batu. Kan? Itu usahanya banyak yang nanya, Asti tuh kemana, Asti kemana. Udah gak mau syuting, udah saking kayanya. Betul. Beneran. Ya Allah. Alhamdulillah ya Asti ya. Amin, selamat pagi Mami yang Selamat cantik baik pagi. hati. Tumben banget sih, agak jaim. Ember, Biasanya kalau bikin biasanya, konten sama suaminya tuh kayak suka ngisengin suaminya. Masih pagi Mas, masih pagi. Masih pagi, suami di mana Tapi- suami? Suami alhamdulillah sehat, baik. Tapi senang lo lihat konten-kontennya itu menghibur Iya, banget gitu. sama Ngisengin aku. suaminya. Seorang istri yang menghibur suami kita itu ngelihatnya sampai gitu. Padahal ya. suaminya kan kayak diem gitu ya, kohen gitu ya. Jadi kalau ada dibercandain suaminya ketawa aja senyum gitu. Ya. Alhamdulillah. Asti semakin glowing pokoknya ya. Amin. Ya karena batinnya bahagia. Alhamdulillah. Iya dong. Nah, makanya perempuan bahagia itu tergantung suaminya, perempuan tambah cantik itu tergantung pendampingnya. Pantesan. Jadi kalau ada cewek-cewek yang habis nikah terus dia tambah gak cantik itu berarti suaminya nggak beres. Berarti 10 tahun belakangan lu gak cantik dong. Baru sekarang cantik. Asti kami ucapkan terima kasih. Asti Ananta bikin konten sama suaminya, ngisengin suaminya. Seiseng apa seorang Asti Ananta. Gak berasa loh, udah 10 tahun kan sama suami ya. Iya, Rumah udah tangga 10 tahun. Iya, insya Allah. Alhamdulillah udah melewati ya berarti ya kayak ujian dan cobaannya. Udah. Kan bener gak sih? Mau 10 tahun. Berapa tahun? Aku juga kayaknya mau 11. Oh Masya Allah. Sama lah. Berarti udah melewati kan biasanya katanya orang nikah tuh ganjil-ganjil dari 3, 5, 7. Iya. Ya kan? Yang berhasil melewati dan tidak pernah melewati. Amin berikutnya. Ya lu sekarang Kan pacaran on the berapa way. tahun udah putus. Iya masa ke gua terus sama dong kita Besti. Aduh dong. Asti, tapi ya kita lihat Asti walaupun 10 tahun menikah, Asti tuh nggak berubah. Maksudnya gini loh, tengil-tengilnya Asti, tengilnya spontannya Asti. Nah tapi ya maksudku gini, suami itu dulu pernah ngelihat, maksudku kayak suami tuh ngomongin nggak, kamu tuh gini ya ternyata orangnya berubah. Pernah gitu nggak sih? Iya. Iya. Kalau saya mungkin selesainya di sebelum menikah. Maksudnya? Jadi sebelum nikah itu ya udah saya kasih lihat adanya kayak begini, ketawanya begini, Itu Mas ngambeknya. Rian. Nyambeknya juga. Ngambeknya begini, marahnya begini. Soalnya kalau saya mikir kan pernikahan insya Allah kita akan sama-sama orang itu terus. Amin. Setiap hari. Nah kalau misalnya nggak bisa ngehandle pas saya lagi ngambek, ntar gimana? Mikirnya begitu, jadi sebelum menikah kami saling... Wujud aslinya. Iya saya sih, lebih tepatnya saya. Karena kan cewek ya, kayak saya biasa kan ada tamu ya tiap bulan. Nggak ada tamu aja ngambek kan. Apalagi? Apalagi ada tamu. Nah jadi selesai sebelum nikah. Udah tahu saya begini. Dan kan udah alhamdulillah lewat 5 tahun. Garansi udah habis suami saya nggak bisa ditukar tambah. Asik kali tuker tamu. Terus kalau bikin konten gitu ngobrol dulu suami aku bikin gini-gini atau kamu biasa sering spontan gitu? Spontan, soalnya kan kalau Koko memang bukan yang dari dunia seni. Jadi saya pengennya ya udah apa adanya. Cuma bilang, "Bapak izin ya mau bikin manggilnya video." Bapak? Ya karena sebelum nikah kan kerja bareng, jadi manggilnya Bapak kebiasaan. Mas sampai sekarang manggilnya Bapak? Itu Mama Iis ya yang protes. Bapak. Yang protes tuh. Dewi, kayaknya selanjutnya panggilnya bapak juga. Ada kayak gitu. Terus. Iya gitu Mami. loh, Pak. Iya Mami, heeh. Ya dia nggak manggil aku mami loh Manggilnya Kak. apa? Enggak. Ibu.
Ibu asisten lo kali apa lo ibu. Enggak, dia manggil gue ibu loh ya. Beneran? Ya ampun. Ini kalau udah pada tua ya. Lancar kok. Karena di kantor ya kan nih. Kalau ada Itu nggak di kantor kok Kak. Ih, geli banget ini. Maksudnya. Bapak manggilnya. Enggak, maksudnya ya karena dari dulu waktu pacaran kerja bareng. Jadi kebiasaan di kantor tuh kan panggilnya bapak, ibu gitu. Kalau marah? Bapak gitu. Nggak, Ma- Ngomongin dong. Enggak, kalau marah. kalau marah ya nggak manggil lah. Tapi ada suka berantem atau cekcok gitu nggak sih? Karena kalian berdua tuh kan harmonis banget. Kalau berantem tuh berdua kan ya Kak Karen ya. Iya. Kalau sendirian tuh. Iya, maksudnya berantemnya gimana? Kalau lagi berantem. Kalau saya Manggilnya apa? Kan pasti kan kalau harus dipanggil kan. Biasanya kalau ada orang marah tuh gini, kalau udah marah banget gue ya. ya. Gimana Biasa gimana manggilnya kalau apa ya? kalian marah? Tapi kalau udah marah, gue manggil gini. Dewi Muria Agung, Oh. Asti Ananta, berarti gue udah marah. Oh. Iya, gue juga gitu, gue juga Kalau gitu. marah gue panggil nama. Udah panggil nama. Kalau kamu kalau dimarahin, dia manggilnya apa? Mbak. Dari ibu jadi mbak. Mbak, jangan gitu Mbak. Manggilnya Mbak. Bapak kamu briefingin dulu tuh, Enggak. buat bikin konten. Enggak di briefingin. Ya udah taruh Pak izin ya. Misalnya kayak waktu itu kan pertama kali bikin Bapak lagi mau makan. Bapak maaf ya lagi mau dahar ya gitu. Saya bikin konten bentar ya. Oh iya saya ngapain? Udah Bapak makan aja saya gitu. Terus saya kasih ke anak kantor. Yang minta tolong pegangin nak. Gini. Sebentar. Udah. Manggil suami bapak anak kantor yang gimana sih? Iya, emang Iya kemarin. benar. Kita kebalik tuh. Anak kantornya cewek juga, anak saya juga. Saya tuh kalau manggil orang-orang waktu pacaran, Bapak juga udah tahu. Saya manggil manajer saya sayang, makeup artist saya sayang, teman saya sayang gitu. Iya sayang, iya cantik, iya makasih ya baik hati gitu. Tapi kalau ngambek sama suami tadi ditanya manggilnya apa? Cinta. Cinta. Jadi kalau Kalau ngambek lagi itu ngambek panggil cinta. nggak ngambek juga panggilnya cinta. Tapi kalau lagi marah tuh saya sama suami nggak ada yang ngomong bagaimana. Ya cinta begitu kelakuan cewek gitu. Jadi tetap cinta kan. Biar ngambek tetap cinta kan. Biar ngambek tetap Bisa ya cinta. kayak gitu ya? Bisa. Bisa Mami. Bisa makanya cobain. Cinta, kamu jangan kayak gitu dong. Nah gitu. Gak bisa gue. Ya nggak bisa. Asik kita mau lihat lu ya konten-konten randomnya Asti sama suami seperti apa. Oh makasih ya. Kenapa diberhentinya di situ banget? Lucu. Makasih ya. Asti tapi suami tuh suka protes nggak? Apa sih sayang kamu bikin konten-konten gini terus? Alhamdulillah happy, ketawa. Jadi yang tadi yang terakhir itu Koko lagi di luar ruangan, lagi meeting. Terus saya sama anak saya, ih mau bikin yang ini ibu mau di mana? Kayaknya di bawah deh. Terus udah latihan. Oke sayang, maju mundurnya segini ya saya. Iya bu, hati-hati kepalanya. Oke, cantik di situ ya, jangan berubah. Soalnya harus one take oke kan. Waktu latihan saya tuh nggak kejedot. Ternyata Begitu syuting mungkin karena membuncah gitu ya. Berapi-api. Berapi, terlalu bersemangat mundurnya. Banget. Heeh. Jadi kejedok Tuh, itu kepalanya. beneran Tapi suami kejedok. baik loh kan nutupin pakai tangannya biar kakak nggak kejedok. Iya, emang iya aku alhamdulillah. nggak Iya ngeliat. tadi gimana itu Oh dia Mbak? begini. Iya, dia Iya, ternyata pas mundur pertama saya tuh udah hampir kena. Nah, Koko kan lagi kerjain sesuatu, terus langsung, waduh mau kena nih. Ya udah, Manis dijaga. banget. Tapi itu suamimu ya, Koko ini Kohen, dia kan maksudnya bukan dari dunia hiburan ya. Sempet kamu ngeliat agak jet lag nggak awalnya ngeliat kamu? Awalnya bikin segala iya. macam konten kamu. Awalnya mah iya, karena Koko tuh kan bener-bener kerja banget gitu orangnya. Terus dikenalin sama teman-teman yang dari dunia seni gitu. Kayak kita kan kalau ketemu misalnya Mama Iis, kayak Kak Kristina, Teh Dewi Gita, pokoknya Po Ati. Itu kan kita biasa maaf ya Kak, cipika-cipiki. Nah Koko tuh begitu, misalnya Mama Iis gitu kan, Koko tuh pertama kali freeze dulu. Karena saya kan cemburuan parah. Oh, jadi dia kayak Iya. Cemburuan parah. Jadi begitu Koko kayak Mama Is cipika-cipiki Kak Kristina terus Koko yang gitu. Langsung ngelihat saya terus saya bilang kalau temen saya nggak apa-apa. tadi Cepiki sama Mama Iis dia geli, ada kumisnya soalnya. Apa? Kalau misalnya sama temen tuh nggak apa-apa cupika-cupiki. Gak bisa sayang aku cemburuan parah, gak usah. Kamu mau aku juga cipika-cipika sama teman-teman kamu? Nggak usah. Dewi tuh begini terus ngomong ke kamera, gue tuh nggak paham deh. Selama ini dia ngomong buat Mama. siapa Udah sih? gue halus sendiri ngomong, kamu tanya sama gue. Lu tuh Nanti ngomong sama jadi siapa kalau sih? misalnya ada yang jadi suami gue udah tahu bahwa oh DP itu orangnya cemburuan. Ada nggak orangnya? Ya harus ada, kalau nggak ada masa Dewi Persik nikah sama siapa? Berarti orangnya Bukan. udah ada nih sekarang? Yang sekarang suka senggol-senggol. Udah ada berarti orang. Udah ada lah. Oh jadi gitu awalnya pasti ada kikuk segala macamnya ya. Iya awalnya Koko begitu. Tapi kita lihat sekarang kayaknya dia udah yaudah santai aja ya. Udah. Coba kamu kasih lihat dong sama kita, ajarin kita buat bikin konten joget, seperti Joget. apa sih? Ya Allah. Iya coba. Anggaplah Kak ini. Ini jogetnya Asia Ananta. Kak
itu juga Yang ngesot-ngesot spontan. gitu loh, yang ngesot-ngesot. Coba ya. Coba yang ngesot-ngesot. Itu juga spontan lagunya Mami ya. Kau kupuja sampai iya, mati iya, ku iya, gitu. iya, iya. Boleh nggak sih kalau begitu? Nggak ada. Dari atas kita. Gimana dari atas? Nggak ada sih, Ya. Jus. Itu lagu terkenal banget. Jus. Orang atas, musik. Kak pokoknya ya udah goyang aja. Let's go. Nanti kita akan bertemu lagi. Satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Seru banget. Lucu banget sih kakak ini. Lu mau nanya, Pi? Itu tuh Pernah bikin spontan loh. konten di depan Bentar keluar- dulu, boleh nggak? Kak, maaf ya, kakaknya biasanya nggak begini. Kakaknya. Tantenya. Kakak. Davian, maaf ya, kakak biasanya nggak begini. Kakak biasanya pemalu banget. Nggak ada, emang dari dulu begini. Oh. Asli, pernah bikin konten di depan keluarga suami nggak atau depan anak buahnya suami nggak? Kalau karyawan sering, mereka udah ya udahlah bang, ibunya serandom itu. Tapi kalau keluarga kayaknya nggak usah ya. Malu ya kayaknya. Yaim depan mereka. Mertua saya lihatnya dari sosial media aja. Kalau langsung kayak malu ya. Asi tapi yang bikin salah fokus dari netizen penampilan Asi Ananta yang dari dulu tuh dari baheula sampai sekarang nggak pernah berubah, tetap awet muda sampai mereka tuh bilang yang satu ini. Apa tuh? Terlihat awet muda, Asti Ananta dituding operasi plastik oleh netizen. Udah dia mah nggak operasi. Jujur. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti menurut netizen saya makin cakep. Iya. Ya kan? Dia begini wajahnya sama badannya gara-gara batu. Batu apa sih dia Bener. tadi batu? Anda Emang kan nggak tahu usaha dia? Dia tuh usaha batu dari Korea gitu. Oh yang ini, Ya, yang buat yang wajah. begini-begini. Treatment sendiri berarti ya. Iya, iya kan? Ya, maksud saya kalau saya punya sesuatu, saya pakai tiap hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada perubahan ya ngapain? Nah berarti kalau menurut netizen saya operasi plastik, terima kasih. Tapi Asi kepikiran nggak? Soalnya orang-orang yang datang ke sini tuh kepikiran buat operasi plastik karena terinspirasi dari Karen Delano. Kamu ada kepikiran nggak, Du? Inspirasi dengan hidung tingginya yang kece Kakak itu. kepikiran nggak kepingin Nggak kan- apa sih namanya facelift? Facelift kan kayak Mama Marinoplasty. Iis, Bukan kayak Dewi merubah Gita. muka, tapi Itu iya, kan iya. semua circle-nya Asti kan Ya. ya udah mulai banyak yang operasi. Astagfirullahaladzim ngomongin orang lu, orang yang ada di sini. Nggak, Asti sendiri nggak pengen tuh FOMO Mungkin ya, gitu. mungkin suatu hari soalnya punten masih takut masih takut. Terus kayak ngebayangin saya harus masuk ruang operasi terus sendirian kan? Ya dengan Kan ada dokter, dengan Koko. suster. Iya, tapi kan Nemenin. maaf Ya, kalau nggak pas mungkin dong kalau facelift emang bisa nemenin kok. Nggak, maksudnya kan ditemenin ke sana. Kan Iya. takutnya sama Kan jarumnya kalau ya. masuk Iya. ruang operasi sendirian, Bo. tuh. Terus maaf ya, pas harus Bengkak. Oh, di tidurkan anestesi. gitu, anestesi gitu, takut. Takut nggak bangun lagi. Ya enggak lah. Takut enggak namanya Iya, orang kepikiran takut. bener, Kepikiran overthinking aja. Padahal kan alhamdulillah memang prosedurnya semua aman. Cuma mungkin saya masih deg-degan Ya, wajar. tapi suatu hari nanti mungkin saya akan berani. Tidak menutup kemungkinan. Enggak menutup kemungkinan enggak Kan yang penting dong. nggak ngerubah bentuk kayak Kak Karen Delano ya, Kak. Asti, tapi kalau Asti treatmentnya apa aja nih misalnya sebulan Nah. tuh ngapain aja? Mungkin kenapa kelihatannya kayak makin kesini, mungkin ya dibilang makin muda. Karena saya perawatan rutinnya baru setelah nikah. Gitu. Jadi kalau Sebelum nikah tuh biasanya nggak kan pernah para wanita-wanita cantik kan rutin perawatan sebelum nikah, kemudian nikah diterusin. Kalau saya tuh memang sebelum nikah nggak rutin. Dia nggak rutin, orang dia iklan mulu tiap hari. Ya kan, Dia gimana juga kalau ibu punya iklan sebelum nikah. Kerja, berarti kalau nikah kan berarti banyak waktu gitu maksudnya kan Kakak. Ya, jadi lebih rutin. Ah. Tahu dan ini dan itu tuh setelah nikah. Misalnya, boleh ngomong nggak sih? Iya boleh. Botok. Itu tahu tuh, oh ternyata biar nggak kerut-kerut tuh diginiin ya. Sebelumnya nggak tahu. Nggak tahu. Asti Ananta. Nggak, Oh, ya? orang kalau misalnya kayak saya nanya sama ada yang cantik banget diapain? Ah nggak diapa-apain gitu. Pakai apa? Nggak pakai apa-apa. Setelah Jadi dibikin mengetahui saya baru, Oh nggak mungkin loh nggak Tapi Asti tuh juga punya energi yang positif banget. Dia mah orangnya vibe-nya tuh nggak pernah mikir aneh, orangnya happy happy. melulu. Makanya itu yang membuat dia awet muda. mungkin karena ini ya Kak, pada saat saya belum nikah, itu maaf saya kan jerawatan parah. Sampai yang radang, yang merah, dan jerawatnya itu seluruh wajah sampai leher sampai punggung. Jadi mungkin karena saya udah ngelewatin masa begitu dan saya harus tetap bisa senyum, tetap harus bisa kerja. Sementara kan dulu misalnya syuting kayak Mama Mami, Dewi Persik, Asti Ananta, Dewi Persik mulus, sayanya jerawatan. Tapi kan
sebagai partner, Mami nggak ngelihat saya kayak ih gitu. Nah itu juga saya dipertemukan sama produser baik, teman kerja baik, klien baik gitu. Positive vibes ya, energinya tuh positif. Makanya dia sering bagikan di media sosialnya sambil diedit-edit videonya pakai AI ya. Oh iya betul. Coba kita lihat dulu ya seperti apa nih. Barengan sama Bagus banget banget. Asti. Guys, geng kita bikin Kita dong bikin yuk, ya. bikin yuk. Buat bagi-bagi ambiar dibikinin Itu gitu. keren. Bikin dong. Itu saya dibikinin. Ulang tahun Ambiar AI nih. Iya. Dibikinin. Dibikinin Kan udah siapa? keren pagi-pagi ambiar. Iya Asli benar, dibikin. udah 6 tahun kah? Iya pagi-pagi? makanya keren banget Masya Allah. Itu bikin sendiri atau minta orang editin? Enggak, kakak fotografer ada yang waktu itu emang biasa fotoin kami, terus pas ketemu aku bikinin ya katanya gitu. Terus coba minta tolong, minta Koko lihat kamera begini begini. Thank you Kak W Photography. Baru satu video. Mau Udah dong. berapa video bikinnya begini? Ada orangnya. Oh baru satu. Kita bikinin dong Kak. Ntar kita posting di Instagram kita. Terus suami ngeliatnya gimana? Ya lucu, terus udah gitu, ya ampun Cinta. Terus saya bilang, ini Cinta tetap pakai kacamata ya, jangan protes. Kan soalnya kalau yang zaman dulu kan nggak ada kacamata kan, kerajaan zaman dulu. Enggak, saya sukanya Cinta pakai kacamata, jadi pakai kacamata aja. Manggilnya cinta. Tapi suami itu benar-benar maksudnya kayak, ayo Cinta bikin Bapak. konten, ayo Cinta Bapak. bikin video, ayo. Dia Ayo. kayaknya terserah kamu ya. Karena Koko tahu, Koko selalu bilang, kalau mau rumah tangga bahagia, yang penting istrinya bahagia. Betul. Ulangi sekali lagi. Kalau rumah tangga kita mau bahagia, yang penting istri bahagia. Baru benar. Jadi suami nggak boleh bahagia. Ya boleh, suami bahagia kalau saya bahagia. Gimana cara Asi Ananta membuat suaminya bahagia? Dengan menjadi diri saya. Bahagia kan Cinta ya? Udah, bahagia aja. Tapi kalau misalnya orang nanya, Kak suami gimana sih gitu? Itu adalah tips biar suami nggak kemana-mana. Oh gimana? Ya udah, kita mau happy, kita ngambek-ngambek, kita mau manyun. Jadi suami repot. Terus mikir, satu aja repot banget ya. Ayo nambah. Tapi Asi kita happy banget lihat Asti ya 10 tahun sama suaminya gak ada Bener nggak, sama Mi? sekali. Dan tahu nggak apa yang kita lihat satu nilai dari pernikahannya Asi? Mereka itu tumbuh berkembang bersama-sama. Iya. Ya kan? Itu yang Iya. kita lihat gimana seorang Asi Ananta semakin berkembang. Amin. Walaupun memang jarang di layar televisi, tapi dia punya kesibukan sendiri jadi seorang pebisnis dibantu sama suami. Amin. Yes, kita kembali saat lagi tetap di Thank Pagi-Pagi you. Ambiar.